Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa mimma lan iku setengah saking perkara ya ta'akkadu kang kukuh apa makrifatuhu apa ngertine ma adzkarus sholati utai pira-pira dikire salat. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bacaan-bacaan ketika Anda salat. Kenapa? Karena dzikir itu kalau Anda tidak tahu bacaannya tidak dapat pahala. Jadi ada dua ibadah yang Anda tidak tahu artinya pun tetap dapat pahala. Yang pertama itu baca Quran. Anda tahu tidak tahu artinya pun tetap dapat pahala. Kemudian sholawat Nabi. Ikut pendapat yang terkuat, pendapat sholawat Nabi itu Anda tidak tahu artinya pun tetap dapat pahala. Tapi dzikir yang lain selain baca Quran dan sholawat Nabi itu kalau tidak tahu artinya tidak dapat pahala. Karena itu di kitab ini yang terakhir kita akan dikasih tahu, diajari tentang dzikir-dzikir sholat. Wa nahnu nanutai kita iku nadkuruha iku nyebut sapa kita ha ing dzikir salat huna ing dalem kene panggonan bi ikhtisarin kelawan ringkes. Fayaqulu moko ngucap sapa al musolli wong kang salat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi saat sebelum takbiratul ihram maka kita baca usolli, saya sholat fardhu duhri ing fardune duhur arba rakaatin 4 rakaat adaan dengan ada mustaqbilal kiblati menghadap kiblat makmuman karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah baca usolli tadi langsung takbir. Jadi ini talafut bin niat. Talafut bin niat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa kok semacam itu? Jadi ketika Anda takbir itu hatinya masih ingat bacaannya tadi. Bagaimana kalau nggak talafut biniat? Ya tidak apa-apa. Tapi ingat ketika takbir harus niat usolli fardhul maghribi. Nah, kemudian di sini tambahi arba rakaatin misalkan. Ini disebut tidak apa-apa, tidak disebut tidak apa-apa. Ada itu artinya dikerjakan. Ibadah yang dikerjakan saat ini. Dulu sudah tak terangkan ibadah itu ada 3 macam. Ada i'adah, kemudian qadha. Ada itu mengerjakan ibadah memenuhi syarat rukunnya di waktunya. Kalau i'adah itu mengerjakan kembali suatu ibadah yang tidak sempurna di waktunya. Contohnya ketika kita sholat duhur, ketika habis sholat, celana saya itu ternyata atau sarung saya itu bolong ya, pas auratnya kelihatan. Berarti ini syarat menutup auratnya tidak terpenuhi. Maka Anda mengerjakan sholat duhur lagi di waktu yang sama. Waktunya sholat duhur. Maka ini namanya ibadahnya i'adah. Kalau ingatnya atau tahunya setelah waktunya habis. Kemudian dikerjakan lagi. Itu namanya adalah qadha. Kemudian mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Kalau jadi makmum ya jadi makmum. Lillahi ta'ala ini tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Wa yabdalu lan ganti sapa wong ad-duhra ing salat duhur fi ghairiha ing dalam sakliyane salat duhur bismiha kan jenenge sakliyane duhur salat lah. Wa yadhkuru lan nyebut sapa wong ada rakaatiha ing hitungane rakaate salat mau. Jadi kalau salatnya maghrib ya diganti usolli fardhu maghribi rakaatnya 3 salah rakaatin. Kalau subuh usolli fardhu subhi karena rakaatnya 2 rakaatain. Wa yaqulan ngucap sapa wong imaman ing lafat imam badala makmuman krana dadi gantine makmum ing kana lamun ana sapa wong imaman iku dadi imam. Wa yatruku humalan ninggal sapa wong huma ing imam lan makmum ing kana lamun ana sapa wong munfaridan iku ijen, salat ijen. Jadi kalau salatnya sendirian tidak perlu ditambahi imaman atau makmuman. Kalau jadi imam ya tambahi jadi imaman. Summa yaqul moko ngucap sapa wong wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian habis takbir berhenti sebentar, kemudian baca iftitah, doa iftitah. Nah, kalau di mayoritas madhab Syafi'i di Indonesia penganut NU itu pakainya ini. Wajah tu menghadap sapa ingsun wajhiya ing wajahku lilladzi marang zat fatara kang nyiptakake sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi hanifan hale condong marang perkara kang bener yaitu agama Islam musliman hale Islam. Wa ma ana minal musyrikin wa malan ora ana ana utawi ingsun iku minal musyrikina iku saking wong-wong kang musyrik. Inna sholati setune salatku wa nusuki lan ibadahku wa mahyaya lan uripku wa mamati lan matianku iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengarani alam kabeh. La syarika ora ana sekutu iku maujud lagu ti Allah. Wa bidzalika lan kan mengkono-mengkono kabeh umbirtu den perintah sapa ingsun wa ana lan utahe ingsun iku minal muslimina iku setengah saking wong Islam. Jadi ini iftitah yang sering kita baca dipilih oleh Imam Syafi'i karena artinya komplit, artinya banyak. Kalau baca doa iftitah yang lain gimana? Ya tidak apa-apa, tetap sah karena kan cuma sunnah saja. Jadi saya menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, condong kepada agama yang benar yang yaitu agama Islam. Dan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kematianku, kehidupanku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya dan untuk semua tadi saya telah diperintahkan dan saya termasuk adalah orang-orang yang beragama Islam. Kemudian setelah baca iftitah baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyun pangreksa sapa ingsun billahi kana Allah minasyaitoni saking setan ar-rajim kang den balang. Jadi kita minta ampunan, minta perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim asmane Allah. Nah, ini baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim asmane Allah Ar-Rahmani kang mawelas, Ar-Rahimi tur kang mau asih. Alhamdulillah kabehane puji lillahi kita Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Ar-Rahmani kang welas, Ar-Rahimi tur kang asih Maliki yaumiddin kang anduweni dina kiamat. Iya ka ing panjenengan nak budu nyembah sapa kita, wa iya kanan ing panjenengan nasta'inu nyun pertolongan sapa kita. Ihdina mugi paring pituduh panjenengan nak ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus siratal ladzina rupane dalan wong-wong akeh an'amta kang paling nikmat panjenengan alaihim ing atase wong akeh ghairul maghdubi dudu dalane wong kang den benduni alaihim ing atase wong akeh waladdallina lan ora wong kang dolin wong kang kesasar tersesat. Jadi kita baca Fatihah, ini tadi sudah tak bacakan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah jalan petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Anda beri nikmat, yaitu para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Anda murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat yaitu orang Nasrani. Jadi dalam hadis diterangkan ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi dan ad-dhalin, orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari dalam syarahnya Sahih Bukhari. Demikian pula ada ulama yang mengatakan bahasanya para ahli tafsir sepakat
bahwasanya dimaksud al-maghdubi alaihim itu adalah orang Yahudi, al-dhalin itu adalah orang Nasrani. Kemudian setelah baca Fatihah kita baca amin. Amin. Baca itu ya. Jadi dengan alif yang panjang, amin. Karena kalau Anda baca pendek itu artinya berbeda. Kalau amin panjang itu artinya ya Allah kabulkanlah. Tapi kalau amin itu artinya orang yang terpercaya. Kalau Anda baca pendek lagi, amin. Itu ya Allah berilah keselamatan. Maka beda-beda artinya. Jadi bacanya yang benar. Amin panjang ya. Karena di tempat saya itu kadang-kadang orang itu sembrono. Bacanya ada yang amin, amin, ya beda-beda artinya. Summa yakra'u maka keri-keri maca sapa wong as-surata ing siji surat. Jadi setelah baca Fatihah di rakaat pertama dan kedua, habis itu baca surat pendek atau surat yang lain. Kalau surat sendirian baca panjang tidak apa-apa. Kalau jamaah ya pendek-pendek aja. Allahu Akbar. Kemudian takbir sambil rukuk. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi. Subhana rabbiya. Subhana rabbi kelan maha suci pangeranku al adimi kang agung wa bihamdihi lan kelan muji pangeran. Salah samarrotin kelawan telung ambalan. Jadi ini rukuk sambil takbir. Kemudian setelah anggota tubuhnya berhenti semua, tumak ninah, baru baca Subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi 3 kali. Kalau tidak mau 3 kali, boleh 1 kali. Sunnah lain. Kalau pengen sempurna, 11 kali. Summa yaqulu. Mongko keri-keri ngucap sapa wong sami Allahu liman hamidahu. Sami akrungu sapa Allah liman marang wong. Hamidahu kang muji sapa wong ing Allah. Jadi habis ruko, kemudian Anda berdiri, itidal, baca sami Allahu liman hamidah. Kenapa bacaannya berbeda sendiri? Yang lainnya Allahu Akbar, kok ketika itidal bacanya sami Allahu liman hamidah? Karena ada riwayat. Riwayatnya itu ketika Sayyidina Ali mau jamaah sholat subuh, beliau ketinggalan. Ketinggalan sampai Kanjeng Nabi sudah masuk rakaat yang kedua. Kenapa kok Sayyidina Ali ketinggalan? Karena ketika mau ke masjid itu ada orang tua yang jalannya pelan sekali. Dikira Sayyidina Ali itu mau ke masjid. Karena beliau menghormati orang tua, dia jalannya pelan-pelan di belakang orang yang tua tadi. Maka ketika Kanjeng Nabi sedang sholat rakaat kedua mau bangkit dari rukuk, ditahan sama malaikat Jibril. Sehingga beliau tidak tidak bisa berdiri, tidak. Ketika sampai di masjid ternyata orang tua itu belok tidak ke masjid karena ternyata dia bukan orang Islam, tidak sholat subuh jamaah. Maka kemudian Sayyidina Ali bergegas ketika masuk masjid masih lihat Kanjeng Nabi rukuk, beliau bilang alhamdulillah. Maka kemudian setelah Sayyidina Ali takbir ikut sholat jamaah, barulah Kanjeng Nabi bisa bangkit dari rukuknya. Setelah itu Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, maka setelah rukuk bacanya bukan Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Gara-gara peristiwanya Sayyidina Ali. Kemudian habis iktidal, tumakna sebentar baca ini. Rabbana lakal hamdu. Rabbana tuh pangeran kita. Laka ikuti panjenengan alhamdu utai pujian. Mil'us samawati sak kebae langit wa mil'ul ardilan sak kebae bumi wa mil'u malan sak kebae perkara sita kang ngarepake panjenengan min sain saking suwi-suwi ba'du enten sakwise. Jadi baca ini Rabbana lakal hamdu, boleh dibaca mil'us samawati wa mil'ul ardi, boleh dibaca mil'as samawati wa mil'al ardi. Kemudian baca takbir lagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian turun untuk sujud yang pertama, baca setelah tumakninah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana kelan muji pangeran Rabbi kang pengeselawan mau suci pangeranku al-a'la kang luhur wa bihamdihi lan kan muji pangeran salah samarroten kelawan telu pira-pira ambalan. Kemudian duduk di antara dua sujud sambil takbir Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi itu pangeranku ikfir mugi ngepura panjenengan
li marang ingsun, warhamni lan mugi melasi panjenengani ing ingsun, wajburni lan mugi nambeli panjenengani ing ingsun, warfa'ni lan mugi ngangkat panjenengani ing ingsun, warzukni lan mugi paring rezeki panjenengani ing ingsun, wahdini lan mugi paring pituduh panjenengani ing ingsun, wa afi lan mugi nyelametake panjenengani ingsun, wa fu'anni lan mugi ngepura panjenengan anni saking ingsun. Ini jadi setelah bangkit duduk yang kedua, tumakninah, baca ini. Ya Allah, ampunilah saya, kasihilah saya, wajburni dan tambahlah kesalahan-kesalahan saya, ibadah saya yang kurang-kurang, warfa'ni dan angkatlah derajat saya, warzukni dan beri rezeki pada kami, saya, wahdini dan berilah petunjuk sama kepada saya, wa'afini dan mudah-mudahan Anda menyelamatkan saya, dan mudah-mudahan Anda mengampuni saya. Jadi apa perbedaan antara ampunan yang arti dari kata-kata ghafaro, ada yang sama-sama afun, sama-sama ampunan. Kalau afun itu ampunan yang diberikan bisa sebelum Anda dikasih hukuman atau sesudah dikasih hukuman. Tapi kalau gufronun atau ampunan dari kata ghafaro itu ampunan yang diberikan sebelum Anda dikasih hukuman. Kalau dikasih hukuman tidak dinamakan gufron tapi afun. Allahu Akbar. Kemudian Anda baca takbir untuk sujud yang kedua. Bacaan sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana kelan musi pangeran Rabbi kang pengislawan mau suci pangeran ko al-a'la kang luhur, wa bihamdihi lan kan muji pangeran salah samarroten kelawan telu pira-pira ambalan. Fahadi maka utawi iki kang den sebut iku rakaatun ku sarakaat. Wa yaf'aluna agawe sapa wong fi bakir rakaat ing dalam sekarene pira-pira rakaat jami ama ing sakabehane perkara dakarna kang nyebut sapa kita hu ing ma illan niata kejaba niat wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram faya maka utawi niat lan takbiratul ihram kufil ula ing dalam rakaat kang pertama. Jadi tadi sudah tak terangkan ketika pertama Anda sholat itu takbir sambil niat sholli fardhu dhuhri atau yang lainnya, kemudian tumakninah, baca iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surat, kemudian Anda ruko, tumakninah, baca dzikir subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi, kemudian bangkit i'tidal, tumakninah, baca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian baca takbir, tumakninah, sujud, kemudian tumakninah sambil baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian bangkit duduk di antara dua sujud, tumakninah baca Rabbi firli warhamni wajburni dan terusnya tadi, kemudian sujud kedua sambil takbir, tumakninah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tadi. Kemudian ketika bangkit rakaat yang kedua, kerjakan yang sama, cuma tidak perlu niat. Ketika takbir jangan diniati takbiratul ihram. Wa idza zadat nan nalikane tambah apa salate wong ala rakaataini ing atase rong rakaat. Jalasa maka lungguh sapa wong li tasahudil awali krana tasawuf awal. Fayaqul maka ngucap sapa wong at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini bacaan tasawuf awal. At-tahiyatu ta pira-pira penghormatan al-mubarakatu lan pira-pira berkah as-shalawatu lan pira-pira rahmat ta'zim at-thayyibatu lan pira-pira kebagusan iku lillahi kagone Allah. Assalamu alayka utai salam alaika iku mugi tetep ing atase panjenengan ayuhan nabi utuh nabi warahmatullah dan berkahan dan rahmati Allah wa barakatuh lan berkahi Allah. Assalamu alaina assalamu ta keselamatan alaina iku mugi tetep ing atase kita
wa ala ibadillahi sholihin lan ing atase kawula-kawulane Allah as-sholihina kang padha saleh. Asyhadu nyaksani sapa ingsun alla ilaha ing yen tasune kelakuan la ilaha ora ana pangeran ku maujud illallah kejaba Allah wa asyhadu lan nyaksani sapa ingsun anna Muhammadan sunan Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Allahumma ta Allah sholli mugi paring rahmat takdim panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ini adalah bacaan tahiyat versinya Ibnu Abbas. Artinya at-tahiyatul dan seterusnya. Penghormatan, berkah, sholawat, dan kebaikan itu hanya untuk Allah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan itu tetap kepada panjenengan, wahai Kanjeng Nabi, dan demikian pula rahmat dan berkahnya Allah itu moga-moga tetap mugi-mugi tetap kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan itu tercurahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang soleh itu enak. Setiap kali sholat itu tidak akan sama orang banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan Anda memberi rahmat takdim kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, saat membaca sholat kepada Kanjeng Nabi boleh ditambah kata Sayyidina. Boleh tidak. Karena apa? Karena kalau kita ikut doa-doa sholawat yang maksur itu memang tidak ada kata-kata Sayyidina. Tapi ikut sebagian ulama adab tata krama itu memperbolehkan kita menambahi baca Sayyidina. Jadi misalkan kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu boleh. Tanpa Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad itu pun boleh. Ini adalah bacaan tahiyat awal. Kalau Anda habis rakaat kedua mau bangkit ke rakaat yang ketiga. Kalau subuh kan tidak perlu. Hanya cuma tasawuf akhir saja. Summa yakulmu. Moko keri-keri ngadeg sapa wong wayak tilan kani sapa wong bibaki rakaati salatihi kelawan sekerine pira-pira rakaate salate wong. Lakin tetapi layak kalau orang maca sapa wong suratan ing surat ba'da tasawudil awali ing dalam sawise tasawud kang pertama. Jadi kalau sudah tasawud awal bangkit salat seperti yang diterangkan tadi. Kalau maghrib tambah 1 rakaat, isya dhuhur asar tambah 2 rakaat, cuma tidak perlu baca surat setelah baca Al-Fatihah. Summa idza atamma moko kari-kari nalikane nyempurnakake sapa wong ar-rakaati ing pira-pira rakaat, jala sama lungguh sapa wong al-jurusal akhira ing lungguh kang akhir. Wa yaqulan ucap sapa wong fi ing dalem lungguh akhir at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya tadi. Ini yang sudah artikan tadi. Tahiyat versinya Ibnu Abbas. Ada versi yang lain. Versinya Ibnu Mas'ud. Jadi kalau versinya Ibnu Mas'ud itu at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Ini versinya Ibnu Mas'ud. Kalau versinya Abi Musa al-Asy'ari itu beda lagi. Bacanya at-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Nah, ini kalau pengen lebih jelas lagi ya baca di Al-Adhkarnya Imam Nawawi. Saya teruskan. Jadi saya bacakan dulu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah tak artikan. Sekarang sholawatnya. Ini ditambahi namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat takdim panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Abdika rupane hamba panjenengan wa rasulika lan utusan panjenengan. An-nabi kang dadi nabi al-ummi kang ora iso maca nulis. Wa ala ali Muhammad lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Wa azwaji lan pira-pira garwane Nabi Muhammad wa dzurriyyati lan keturunane Kanjeng Nabi Muhammad kama shallaita kaya oleh paring rahmat takdim panjenengan ala Ibrahim ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Nabi Ibrahim wa barik lan mugi-mugi paring berkah panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang
ora iso maca nulis, wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Nabi Muhammad, wa azwajilan garwa-garwane Nabi Muhammad, wa dzurriyyatilan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Kama barokta kaya oleh paring barokah panjenengan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Nabi Ibrahim fil alamina ing dalem sakabehane alam innaka zalim panjenengan iku hamidun dat kang pinuji majidun tur dat kang agung. Setelah kita baca tahiyat akhir, kemudian kita baca surat Nabi, kemudian kita baca doa. Doanya terserah, boleh doa yang maksur yang berasal dari Kanjeng Nabi atau doa Anda sendiri. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngepura panjenengan li marang ingsun ma ing perkara qadamku kang wis dinginake sapa ingsun wa maran perkara akhir tukang akhirake sapa ingsun wa maran perkara asrar tukang ngrahasiake sapa ingsun wa maran perkara aklan tukang nglahirake ngetokake sapa ingsun wa maran perkara asraf tukang melebihi batas sapa ingsun wa malan utahe lan perkara anta kang utahe panjenengan alam iki ngerti bi klan ma minni saking ingsun anta utahe panjenengan itu al muqaddimu kudat kang dingin wa anta utahe panjenengan al muakhiru kudat kang akhir la ilaha illa anta ora ana pangeran iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Anda mengampuni dosa-dosa saya sebelumnya dan yang akan datang, dosa yang tak sembunyikan, dosa yang tak perlihatkan, demikian pula perkara-perkara yang aku lakukan secara berlebihan, Anda lebih tahu daripada saya. Anda adalah zat yang terdahulu dan yang akhir, tidak ada Tuhan selain Anda. Rabbana duh pangeran kita atina mugi-mugi maringi panjenengan ing kita fit dunya ing dalem dunya hasanatan ing kebagusan wa fil akhirati lan dalam akhirat hasanatan ing kebagusan wa kinanan mugi nyelametake atau jaga panjenengan ing kita ada benari ing siksa neraka. Ini doa ini biasanya tidak disebutkan di kitab-kitab fikih sebagai doa ketika mau salam habis tahiyat, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena ini Al-Quran dan ini juga doa tadi sudah tak terangkan, boleh doa yang maksur atau boleh doanya sendiri. Allahumma ya Allah inni sunna ingsun na'udzu iku nyuwun pareksa sapa ingsun bika kan panjenengan min adabil qabri saking siksaan kubur wa min adabin nari lan saking siksaan neraka wa min fitnatil mahya lan saking fitnah urip bal mamati lan fitnah kematian wa min fitnatil masih lan saking fitnah al-masih ad-dajjali kang fitnah masih dajjal. Jadi ya Allah saya minta perlindungan dari siksaan kubur, dari siksaan neraka, saya minta perlindungan dari fitnah dunia dan akhirat dan fitnah al-masih. Al-masih itu kalau boleh dibaca pakai ha, boleh dibaca pakai kalau al-masih dibaca pakai ha itu artinya orang yang suka bepergian, berkelana. Karena Dajjal itu akan berkelana ke seluruh dunia, masuk ke seluruh tempat kecuali Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan Gunung Tursina karena dijaga oleh para malaikat dia tidak bisa masuk. Boleh dibaca pakai al-masih, pakai kha, artinya yang terhapus karena salah satu mata Dajjal itu juling atau buta. Demikian pula al-masih pakai kha itu artinya mencampur karena Dajjal itu menyampurkan kebaikan sama kejelekan. Disamarkan kejelekan di antara kebaikannya tadi. Ad-Dajjal itu artinya orang yang banyak berdusta. Jadi nanti sebelum muncul Dajjal yang asli akan didahului Dajjal-Dajjal palsu yang lainnya. Assalamu utai keselamatan alaikum ing atas sira kabeh wa rahmatullah lan rahmati Allah wa barakatuh lan berkah Allah. Jadi setelah kita baca doa-doa tadi, terutama doa yang terakhir, itu sangat dianjurkan karena ada sebagian ulama yang memerintahkan anaknya itu ketika sholat untuk baca doa itu, ketika lupa disuruh ngulangi lagi. Tapi ikut sebagian ulama ini, ulamanya bernama Tawus ya, Tawus. Tapi ikut sebagian ulama ini tidak wajib. Untuk ikut mayoritas ulama hukumnya tidak wajib. Tawus itu hanya ngajarkan anaknya supaya dia membaca doa yang sangat penting. Kemudian setelah itu kita baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang biasa diajarkan tuh tidak ada tambahannya
wabarakatuh. Ini yang populer, tapi boleh pakai wabarakatuh karena ada riwayat dari hadis yang menerangkan bahwasanya di Sunan Abi Dawud kalau tidak salah. Ini ada sahabat Kanjeng Nabi. Ketika sholat bersama Kanjeng Nabi, yaitu namanya Wa'il, sahabat Wa'il. Ketika beliau sholat bersama Kanjeng Nabi itu ternyata Kanjeng Nabi ketika salam baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuh. Sedangkan di banyak riwayat tidak ada tambahan wabarakatuh. Tapi tambahan dari Wa'il ini ikut dalam Sunan Abi Dawud itu hadisnya sahih, maka boleh diikuti karena ikut kaidah ilmu hadis ziyadatu siqah, tambahan perawi yang siqah itu bisa diikuti. Wassallallahu lan mugi-mugi paruma takdim sapa Allah ala sayyidina ing atase tuan kita Muhammad den rupane Nabi Muhammad wa ala adina ing atase keluarga Nabi Muhammad wasabiran sahabat kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Walhamdulillahirabbil alamin lan utai kabehane puji ku lillahi Allah rabbil alamin kang mengenai alam kabeh. Amin. Mugi-mugi ngabulake panjenengan. Jadi sudah selesai bacaan kitab Safinatus Shalah ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya, Anda dan pendengar sekalian. Insya Allah kita sambung pengajian kita dengan ngaji kitab yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.